Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Dibilang ini orang miskin. Emang kalau miskin dikata-katai? Terus kau kaya rupanya. Kalau orang kaya seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya. Kantor saya 2015 sudah saya bayar cash, pajak, nggak ada urusan dengan saya. Ini nih, lihat nih, objek pajak ini belum dilunasi kewajiban, bukan saya. Ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Hotman, kau nggak usah banyak bacot. Dan kalian orang Indonesia, nggak usah lagi percaya dengan Hotman itu. Gua nggak takut. Pengacara harus punya nyali. Nyali kau nggak ada. Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Momen lucu Rasman. Salah sebut nama Laura. Perempuan yang bernama Loli, dia sempat kalian semua salah. Laura Meizani alias Loli. Laura Meizani alias Loli. Apa lagi? Laura. Dengar dulu. Laura Meizani itu nama dia. Alias Loli. Bang, udah komunikasi Komnas Anak belum? Tunggu dulu. Kok jadi Loli tidak kata kalian yang bilang tidak siapa? Laura, Bang. Pihak keluarga pun Laura, Bang. Tidak Loli lagi, Bang. Jadi sekarang Laura. Iya, Laura. Jadi yang bilang yang Loli itu siapa? Sebagai bentuk menghargai, Bang, dari keluarga udah Laura, Bang. Kenapa? Keluarga manggilnya udah Laura. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Tunggu dulu, saya tanya, yang ngomong Loli selama ini siapa? Kan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita menyaksikan cuplikan-cuplikan video ngakak dari seorang Rasman Arief Nasution. Terus terang, kehebohan yang diproduksi oleh Rasman Arief Nasution ini bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan karena kehebatannya dalam menyelesaikan kasus-kasus kliennya, tetapi karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan konyol. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa dalam beberapa menit ke depan ini kita akan menyimak cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman kepada bapaknya perkedel alias Fadel dari netizen. Inilah cuplikan video selengkapnya. Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu. Itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya
tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini ya kita luruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Oli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar ibunya nih, itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Kan nih kita lemon dia. Gue bukan siapa-siapa aja, gue gedek banget lihat preskon terbarunya. Apalagi bapaknya perkedel ngomong kayak gini. Anak saya semuanya akidah dan akhlaknya tebel-tebel, makanya jalannya lurus-lurus aja. Kalau tebel-tebel akhlaknya, akidahnya kagak akan tuh tripang si pudel itu tersebar di dunia maya. Kalau Allah nih mengizinkan gue, Erin jadi ular sekarang, gue datang ke preskonnya, gue patok. Enggak usah ngomongin kasus yang belum terbukti kan katanya dia itu tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh NM gitu kan. Kagak usah, yang ada-ada aja tuh kan. Akhlaknya tebel, jalannya lurus-lurus aja. Kagak mungkin tuh tiba-tiba ya kan ngegebugin orang. Bertiga-tiga lah gitu anaknya ngegebugin orang kan. Mana ada jalannya lurus-lurus aja begitu. Kagak ada nih gue jadi ular, gue patok. Ih, terus anjing. Bukan itu aja, apa iya kalau misalkan orang yang jalannya lurus-lurus aja, akhlak dan akidahnya tebel, tapi daman minta VCS sama cowok random, sama tobrit bapak itu buktinya udah banyak kelakuan anak bapak. Kuku gue sampai patah. Gue tuh supaya udah nggak sabar banget ngelihat, kagak usah sekeluarga deh si pudelnya aja gitu pakai baju oranye ya, seru kali ya kalau misalkan dia pakai baju oranye gitu kan, dipoto-foto sama wartawan cekrek terus bikin video tiup lilin ya kan untuk menyelamati, terus soundnya war is over. Bener, demi gue bakal bikin kayak gitu nanti kalau pudel ditangkap ya. Gue mau menanggapi beberapa hal mengenai statement dari Bapak Umar. Pak Umar, kalau Bapak Umar bilang Laura itu datang cuma bawa masalah, jangan lupa Laura bisa mengeluarkan 3 anak Bapak dari masalah. Kalau Bapak bilang Laura itu melarat, Pak jangan lupa anak melarat itu bisa beliin anak Bapak PS, Pak. Bapak kan nggak bisa. Pak Umar juga bilang akidah keimanan anak saya ini sangat kuat, Pak jangan lupa. Bapak pernah mikir gak berapa ribu pasang mata yang belekan gara-gara ngelihat burung gagak anak Bapak? Jangan lupa berapa perempuan yang dipapin terus sama anak Bapak. Pak Umar juga harus ingat Pak, tetangga-tetangga apartemennya Laura itu juga banyak yang denger sendiri gimana anak Bapak nyakitin Laura. Kalau Pak Umar bilang anak ini melarat, Pak, Bapak lihat Laura sekarang udah diamankan, bangunan Bapak mangkrak tuh renovasinya. Kalau Bapak gak mau dihujat, jangan kasih kami bahan untuk menghujat Bapak, ganti pengacara Pak. Kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebel semua. Percaya Pak, serius percaya banget dengan apa yang Bapak sampaikan. Saking percayanya, sulit melihat kepercayaan itu terlihat berada di mana. Saking akidah dan imannya tebal, hingga mampu melakukan pengeroyokan dan melukai seseorang, hingga pada akhirnya anak-anak Bapak masuk dalam jeruji dan menggunakan baju orange. Dahsyat bukan? Ya. Saking tebal iman dan akidahnya, maka anak-anak Bapak melakukan hal yang sama terhadap seseorang yang lain, hingga akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib, meskipun akhirnya berdamai dengan syarat dan ketentuan berlaku, bukan? Keren. Mohon maaf sebelumnya Pak, aku sih jujur saja baru tahu meskipun bukan tempe ataupun oncom, bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki akidah dan iman yang tebal harus melakukan hal-hal yang berurusan dengan pihak yang berwajib. Mohon maaf Pak, aku sih baru tahu, meskipun bukan kupat tahu ataupun gado-gado Pak. Mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud untuk menjustifikasi ataupun menasihati ataupun menggurui. Namun seharusnya dapat dipahami, apabila seseorang memiliki akidah yang baik, iman yang baik, itu akan tercermin dari cara dia berbicara, dari cara dia bersikap, bahkan cara dia memperlakukan orang lain pun akan tercermin dengan jelas. Namun sayangnya, hal-hal tersebut tidak tercermin dari anak-anak Bapak, bahkan tidak tercermin pula oleh Bapak.
bahkan jauh dari hal tersebut. Membanggakan anak boleh-boleh saja, sah-sah saja sebagai orang tua, namun tidak perlu berlebihan, apalagi jauh dari kenyataan. Maka berbicara apa adanya itu jauh lebih baik daripada membanggakan anak namun kenyataannya jauh dari apa yang disampaikan, karena itu akan mempermalukan diri Bapak sendiri termasuk anak-anak Bapak. Alright? Alright. Aduh, ada pengacara, modal teriak-teriak doang, tapi otak dan ilmunya kosong. Dulu kuliah S1 apa enggaknya, yang mempertanyakan kuliahnya dulu tuh. Pengacara itu bukan suara yang kenceng, bukan suara teriak-teriaknya. Pertama adalah ilmu, kedua upayanya, apa yang dilakukan. Kalau modal teriak-teriak sampai giginya mau copot, aduh, kasihan aja. Orang hanya kasihan lihat dia, bukan orang bikin takut, bukan orang bikin sungkan, apalagi berhasil upayanya. Saya jamin upayanya bakalan sia-sia itu pengacara itu. Karena apa? Modalnya modal ludah doang. Modalnya modal teriak-teriak doang sampai ludahnya keluar. Guys, dalam cuplikan video di season kedua ini kita menyaksikan bersama-sama banyak sekali netizen yang mengecam dari bapaknya perkedel alias Fadel yang bernama Pak Umar ini. Dia berbicara tentang iman, dia berbicara tentang akidah kepada ketiga anaknya. Tetapi sayang, semua itu hanyalah omong kosong semata. Bahkan tidak segan-segan netizen pun membongkar segala aib yang telah diperlakukan oleh ketiga anaknya itu. Jujur saya baru tahu bahwa ternyata ketiga anaknya ini sudah pernah memakai baju orange. Sudah seringkali berurusan dengan pihak keamanan atau dengan pihak kepolisian. Inikah ciri khas dari seseorang yang punya akidah yang baik, yang punya iman yang baik? Jujur sangat miris ketika apa yang dibangga-banggakan oleh orang tua ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Pepatah mengatakan bahwa besar pasar daripada tiang. Mungkin itulah ciri khas yang dimiliki oleh bapaknya perkedel ini. Percuma Anda memberikan klarifikasi bila pada akhirnya klarifikasi itu tidak berdampak apa-apa. Yang ada malah dampak negatif. Anda dihujat, aib Anda dibongkar, keluarga Anda pun dihujat oleh netizen. Bahkan netizen sampai berbicara bahwa rumah yang saat ini sedang Anda renovasi itu tidak mampu untuk dilanjutkan lagi semenjak Loli sudah dipanggil oleh ibunya. Ini adalah fakta yang diungkapkan oleh netizen di berbagai platform media sosial. Tentu ini adalah contoh yang buruk bagi kita sebagai orang tua. Alangkah eloknya dan alangkah bijaknya kalau kita menyampaikan apa adanya. Tidak usah berbicara yang besar-besar. Tidak usah membanggakan anak kita yang berlebihan. Jikalau fakta yang sesungguhnya bahwa anak kita ternyata punya kelakuan biadab dan kurang ajar. Sangat miris bukan? Tetapi inilah fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama dalam kasus Loli dan Fadel ini. Ditambah lagi dengan pengecaranya si kura-kura ninja yang saat ini selalu saja dihujat oleh netizen, dikecam oleh netizen. Bahkan dalam cuplikan video yang terakhir tadi, seorang praktisi hukum juga, adalah seorang lawyer juga, sampai mengatakan bahwa yang orang pandang itu adalah ilmu, adalah pengetahuan, adalah kegigihan dan kebolehan kita untuk membela klien kita. Bukan omong besar, bukan suara besar. Semoga saja seorang Rasman Arif Nasution
yang terkenal dengan kodamnya kura-kura ninja ini bisa teringat dalam benak kita bahwa jikalau kita punya persoalan atau kasus, jangan pernah atau jangan coba untuk mencari seorang Rasman Arif Nasution sebagai lawyer atau pengacara. Karena pada akhirnya tidak ada proses penyelesaian. Yang ada hanyalah koar-koar, yang ada hanyalah omong besar semata. Berikut ini masih ada satu cuplikan video di mana ada seorang ibu yang mengecam Pak Umar, bapak dari perkedel ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ikut berpuasa dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih pada saat waktu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim, dia punya sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi amin. Jadi kami sudah bukan manusia kalau begitu. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab, anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya tahu terima kasih dia tidak perlu. Saya di sini billahi ta'ala saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan tidak ngasih pahala kalau seperti anaknya seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu dan fitnah, pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa, nggak tahu saya juntungnya apa. Cuma saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu ya demikian stupid curhatan hati saya. Balasannya begini seperti keluarga saya. Ini udah manusia iblis. Iblis sekali dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, manusia iblis. Hah? Ya Allah, Pak. Kok bisa sih ngebelis-belisin orang ya? Bener-bener keterlaluan nih. Bener deh. Aduh Laura, kalau aku jadi Laura ya, Mamski jadi Laura beneran Mamski bener-bener cabut dari itu family ya, Adams family. Pak, pertama ya, Bapak bilang waktu kemarin tuh di preskon kalau Laura itu datang-datang melarat bikin susah keluarga Bapak ya kan. Kenapa Bapak tampung, Pak? Dan kalau melarat untuk usia di bawah umur ya wajar lah. Namanya juga masih anak kecil, masih anak-anak, mau berapa sih uangnya? Tapi kalau uang Bapak dibandingin sama ibunya yang Bapak bilang belis tadi, berani Pak diadu. Bapak punya berapa? Ya. Dan saya tuh nggak nyangka gitu loh. Kok bisa sih Bapak ngatur anak orang harus begini, harus berpakaian begini, begitu. Seperti seolah-olah mengajarkan agama ya. Tapi mengizinkan pacaran, Pak. Bahkan anak Bapak yang kakaknya si Fadel itu sudah menikah belum? Sudah menikah belum? Karena dari gerak-geriknya berdua-duaan kemana-mana seperti sepasang suami istri. Apa sudah menikah? Ada surat nikahnya? Itu yang orang-orang bule itu yang bilang sister di mana? Sister in law. Ada resmi menikah secara resmi, ada surat nikahnya. Jadi biar sinkron Pak.
Bapak mengagung-agungkan dengan membawa akidah agama yang sangat tebal, keimanannya dari anak-anak Bapak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga kami netizen juga tidak meremehkan dan tidak berburuk sangka kepada keluarga anak-anak Bapak dan anak-anak Bapak. Ya kan, karena orang yang punya akidah agama yang tebal, iman yang kuat dan jalan yang selalu lurus, gak pernah ada berkasus. Juga seperti kemarin kasus yang anak Bapak berderet pakai baju orange itu, Pak. Ya. Jadi apa yang Bapak ucapkan itu membuat saya, ya, Mamski ini bertanya-tanya juga. Kok Bapak seperti pengen banget kita menilai Bapak itu baik, tapi kenyataan yang kita lihat itu tidak seperti itu di lapangan. Dan Bapak bilang manusia plastik buat mamahnya Laura. Pak, itu hak dia, terserah dia. Uang-uang dia kok, dia kan gak pakai uang Bapak, gak minta-minta sama keluarga Bapak. Ya, dia mau ngapain kek dengan tubuh dia, tapi dia tidak merugikan anak-anak Bapak atau keluarga Bapak. Ini seorang ibu yang Bapak bilang plastik fitnah Allah ini adalah seorang ibu yang sedang memperjuangkan anaknya. Dan kami semua menyaksikan pada saat Laura dijemput. Sebelum kejadian Laura dijemput, kalau Bapak tadi berbicara karena Bapak di keluarga sudah sangat hebat sekali akidahnya, sehingga menyuruh untuk menutup, ya, menyuruh untuk menutup. Tapi bagaimana dengan ucapan dari Laura kepada ibunya? Seperti itu. Ditambah lagi saat dijemput sama ibunya kandung, ya, om kandung, anak-anak Bapak bisa berteriak-teriak di video call, yang mana itu juga disiarkan, sehingga saya juga melihat dari rumah, menyuruh untuk tenang, oh nggak bisa, ini pemaksaan. Kok bisa anak-anak Bapak yang notabene tidak punya hubungan dalam hal apapun, hubungan darah, hubungan suami atau istri, tidak punya hubungan apapun terhadap Laura, kok bisa mengucapkan kata-kata yang memprovokasi seorang anak di bawah umur? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah betul di dalam keluarga Bapak ini Laura mendapatkan pendidikan agama, akidah yang sangat baik sehingga berpakaian tertutup semua, tetapi pada kenyataannya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada ibundanya dan disupport oleh anak-anak Bapak? Ibu mana, Pak, yang tidak sakit hatinya melihat putri yang dibanggakan bisa berbalik seperti itu? Padahal sebelumnya sudah disiapkan semua untuk bersekolah, sampai ke UK, disiapkan semua laptopnya, kebutuhan handphonenya, kebutuhan makannya, semuanya. Dan aneh juga, Pak, untuk anak yang melarat, yang kata Bapak melarat, ya, nggak punya apa-apa itu, tapi dijemput serombongan sirkus ke airport. Ngapain susah kalau ada anak melarat? Pulangin aja ke orang tuanya, atau laporin aja ke mana, ke polisi, ya kan? Dibawa gitu, serahin kepada yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ibu dan anak misalnya. Kalau betul-betul melarat, ngapain disokong? Toh bikin susah keluarga Bapak kan? Jadi ini tuh nggak masuk akal juga, Pak. Kayak di keluarga saya nih, ada yang datang melarat, bikin susah keluarga. Nggak mungkin lah kami repot-repot. Untuk apa? Untuk apa repot-repot, Pak? Bela-bela anak orang seperti itu. Kalau memang dia nggak ada manfaatnya, jangan membawa susah, membawa kemelaratan, ya, di keluarga kalian gitu loh. Jadi ini kata-kata kamu nih tolong ya, Pak, ya, sinkron dulu supaya netizen juga bisa menghargai keluarga Bapak, dan ucapan Bapak itu harus bisa dipertanggungjawabkan nanti, ya. Karena ini semuanya ada rekam jejaknya, Pak. Ya, sama seperti halnya kita melihat transferan dari Laura kepada anak Bapak. Itu kan kita bisa lihat semua ada rekam jejaknya. Juga semua ucapan-ucapan dari anak Bapak yang paling tua sudah mentransfer sekian-sekian kepada siapa? Menantu Bapak, ya. Wanita itu, saya lupa namanya siapa. Sejumlah besar sekali loh untuk ukuran anak di bawah umur.
Astagfirullahalazim. Laura, lihat video ini ya. Semoga Laura lihat video ini. Mamski sangat berharap Laura terbuka matanya. Coba lihat, belum masuk ke keluarga itu aja keturunan Laura sudah dikata-katain segitunya. Laura jelek-jelek itu mamah, darah daging Laura. Marwah keluarga Laura sendiri. Ya. Jangan mau orang luar itu menginjak-injak harga diri Laura, keluarga Laura. Coba buka mata Laura. Alhamdulillah Laura masih selamat sekarang. Berpikir yang jernih ya nak. Berpikir yang jernih. Bersatu sama keluarga Laura. Lihat ini Laura dibilang melarat, dibilang menyusahkan. Ya Allah Laura, dibilang datang bulan gak tahu mau terawih, daripada datang bulan. Ya Allah, padahal Laura kan anak pesantren, Mamski tahu. Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen kepada bapaknya perkedel. Akhirnya segala aib keluarga dari bapaknya perkedel ini dibongkar kembali oleh netizen. Apa yang dikatakan oleh bapaknya perkedel dalam pers konferensi itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran khusus bagi kita orang tua, bahwa dalam mendidik anak kita benar-benar harus bijak, benar-benar harus bisa menerima segala sesuatu itu apa adanya. Jangan kita berbicara seperti pepatah besar pasar daripada tiang tadi, bahwa segala sesuatu yang dia ungkapkan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, yang pada akhirnya dia harus menerima segala resiko ketika pers konferensi itu pada akhirnya menjadi bahan olokan, bahan hujatan, bahan cemoohan dari netizen kepada keluarganya Fadel ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan pasti akan dikoreksi oleh banyak orang. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.